Perusahaan penerima jasa pekerja migran Indonesia FGP Berhad Holding asal Malaysia memberikan bantuan sosial kepada keluarga PMI di Kampung Bugis, Ampenan, Kota Mataram pada Minggu. Vice Presiden Jabatan Tenaga Kerja FGP Berhad Holding, Zarif Zainul, mengatakan santunan yang dilakukan merupakan komitmen kepada keluarga PMI yang bekerja di ladang FGP. Zarif mengaku pihaknya akan rutin memberikan bantuan kepada keluarga PMI di NTB, khususnya di Pulau Lombok. PMI yang berada di Malaysia rata-ratanya di ladang-ladang FGV, ya. Jadi ladang-ladang FGV ini keluarga ataupun masyarakat yang ada bersangkutan dengan PMI yang di ladang-ladang kita, ladang-ladang FGV. Ya. Jadi kita masih lagi membutuhkan PMI dari Lombok untuk dikerja di ladang-ladang FGV. Ya. Ini kan bukan pertama kali, sebelum-sebelumnya kan sering juga dilakukan bakti sosial. Ini aktiviti sosial ini kita akan adakan setiap bulan lah, insya Allah. Saat ini sudah berapa warga NTB yang di FGV, perusahaan FGV yang kerja? Sekarang udah ada dalam 6.000 ataupun 7.000, dan kita masih perlukan lagi 5.000 untuk tahun ini. Kita perlukan lagi 5.000 PMI untuk tahun ini, tahun 2023. Sementara itu, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia Komisaris PT Cipta Rezeki Utama Edi Sopian mengapresiasi langkah yang dilakukan FGP. Diakuinya FGP telah rutin menyalurkan bantuan terhadap keluarga PMI di Lombok. Perusahaan Malaysia, kata Edi, perlu memberikan perhatian yang serius terhadap keluarga PMI, khususnya di kampung nelayan yang mata pencariannya tidak menentu, terutama saat terjadi cuaca ekstrim. Pihaknya di perusahaan juga rutin memberikan santunan setiap bulan kepada warga pesisir. Hampir 15 tahun kegiatan tersebut telah dilakukan pihaknya, terutama bansos yang menyasar kelompok lansia dan anak yatim. Tidak hanya itu, ke depan pihaknya juga berencana membuat yayasan tahfiz bekerja sama dengan FGP. Bahkan mungkin ke depan kalau FGP bisa membantu anak-anak pesisir bisa bersekolah ke Malaysia. Memang FGP ini sebenarnya ini program rutin ya. Tapi selama ini saya melihat ada kesan Mataram ini dilupakan gitu. Karena memang sumber PMI ini kan kebanyakan Lombok Tengah, Lombok Timur kan. Tapi perusahaan Malaysia tidak boleh lupa, sekalipun PMI-nya tidak banyak dari Mataram, tapi kan proses PMI yang ke Malaysia ini semuanya hampir 70-80% di Mataram. Jadi kita tidak mau Mataram ini hanya jadi penonton saja, ya. Minimal perusahaan Malaysia juga bisa untuk memberi kontribusi juga kepada warga Mataram, terutama untuk daerah pesisir ini ya. Apalagi kita lihat sekarang ini mata pencaharian mereka semakin sulit ya, dengan gelombang besar, angin besar, ombak besar, terus laut semakin dekat dengan pemukiman ya. Jadi mereka, kondisi nelayan kita sebenarnya cukup berat ya. Jadi alhamdulillah FGP ini sudah kita mohonkan untuk memberikan bantuan ke sini. Jadi insya Allah bantuan dari Malaysia ini kita usahakan minimal setahun 2-3 kali lah. Kegiatan seperti ini di khususnya di daerah nelayan ini, karena daerah nelayan ini memang kehidupan mereka sekarang semakin berat kalau kita lihat. Dan itu bagian dari komitmen perusahaan Pak Haji sebagai penyalur ya. Betul. Jadi ini bahkan sebenarnya kami sendiri dari perusahaan hampir setiap bulan
datang ke sini memberikan kontribusi. Jadi orang-orang yang ini sudah ada daftarnya sebenarnya di kami, dan ini alhamdulillah lebih kurang sudah hampir 15 tahun. Kami membagikan beras setiap bulan kepada orang-orang tua jompo, janda-janda yang sudah tidak bisa mencari nafkah lagi, sama anak-anak yatim. Jadi kami pun sedang coba berdiskusi dengan pihak FGP. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa juga membantu pendidikan anak-anak di daerah nelayan ini ya. Karena kami belum, hampir jarang-jarang kami lihat keluarga nelayan ini bisa jadi orang sukses. Minimal pegawai pemerintahan lah. Makanya sekarang contoh lurah di Kelurahan Bintaro ini belum pernah orang Bintaro, mesti jadi lurah itu orang jauh-jauh. Ya minta maaf, kadang-kadang kan kita merasa sedih aja ya. Di kampung kita sendiri lurahnya bukan orang Ampenan bahkan kan. Jadi mudah-mudahan nextnya anak-anak muda di sini, kami berencana juga untuk mungkin membuat tempat yayasan pengajian nanti untuk anak-anak ya. Nanti kita ini kebetulan saya rumah sendiri ini lama tidak dimanfaatkan, jadi kami akan bangun, insyaallah bekerja sama nanti dengan. Di tempat yang sama, Direktur Operasional PT Pamor Sapta Dharma Tri Sukma Haryadi juga turut mengancungi jempol langkah yang dilakukan FGP. Menurutnya, perusahaan Malaysia yang lain juga perlu mencontoh apa yang dilakukan FGP. Perhatian kepada keluarga PMI yang ada di Indonesia, kata Tri, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pemberian layanan prima dari perusahaan terhadap PMI. Ia pun berharap perusahaan Malaysia dapat melaksanakan kegiatan rutin memberikan bantuan sosial kepada keluarga PMI. Tri Haryadi juga berkomitmen untuk terus menghadirkan dan mengupayakan agar bantuan dari perusahaan Malaysia dapat terus disalurkan kepada masyarakat, khususnya di Pulau Lombok. Di FGP sendiri bersama kita mitra kerja yang ada di Lombok, PT Pamor dan PT Cipta Rezeki, mencoba komitmen untuk peduli keluarga TKI yang sudah berangkat di Malaysia. Jadi paling tidak sedikit kita bisa memberi bantuan sosial lah, seperti contohnya beras, sumbangan ke masjid atau sumbangan ke pondok pesantren yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi kita mendorong ke perusahaan yang ada di Malaysia, contohnya FGP ini, supaya baik kerja yang di sana dijaga dan pekerja yang di Lombok pun dijaga.